warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, pendidikan profesi guru yang saya berlangsungkan dalam ranah Kementerian Agama Transformasi batch 1, maka perkenalkanlah saya Ilham Mahdi Nasution dengan nomor peserta PPG 398 18800 18009 beserta NIM-nya 2481 121166. Perkenankan kami untuk mempraktikkan video mengajar yang akan kami laksanakan pada hari ini di tempat kami bertugas di Madrasah Alia Negeri 10 Jakarta Barat. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya peserta didik hebat? Mantap, luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maka untuk mengawali KBM kita yang sangat mulia ini, supaya semuanya fokus, supaya semuanya khusyuk, tidak terganggu dengan hal-hal lain, maka dari itu saya ingin melatih fokus kalian. Semuanya coba diangkat kedua tangannya, diangkat kedua tangannya. Ganti? Oke, baik, terima kasih. Ini menandakan kefokusan kalian, berarti kalian sudah siap belajar. Untuk itu, sejatinya kita sebagai orang Islam, maka mengawali KBM kita tentunya kita menyertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya pembelajaran kita ini dapat diterima dan betul-betul bisa masuk ke dalam hati, tersimpan dalam pikiran dan juga teramalkan dalam tindakan. Saya persilakan kepada Ketua Kelas Ananda Nayara untuk memimpin doa bersama. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita ini menjadi satu upaya agar Allah membukakan pintu-pintu ilmu ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tadi sudah saya uji kefokusan. Setelah ini saya ingin presensi kalian terlebih dahulu, ya. Ananda Ahmad Rafiq. Oke, hadir, semangat dong. Ya, jangan lemes, nak, semangat ya untuk menggapai ilmu Allah. Ananda Alderis Aprizi hadir. Wah, mantap. Ini luar biasa nih. Alamin. Baiklah anak-anakku, kita pada hari ini akan membahas terkait dengan gerakan pembaharuan Islam dan organisasi Islam di Indonesia. Maka dengan kita mempelajari ini, kita harus punya target, kita harus punya pencapaian, ya, atau kita harus punya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, ya, peserta didik, kalian harus mampu memahami pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kalian harus mampu memahami munculnya organisasi Islam sebagai dampak adanya gerakan pembaharuan.
Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengaruh gerakan pembaharuan Islam. Adapun target kita yang keempat yaitu kalian mampu menunjukkan organisasi Islam yang muncul sebagai dampak adanya gerakan pembaharuan Islam. Maka 4 poin ini harus kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, Bapak ingin merefleksi kalian, ingin mempertanyakan kepada kalian terkait dengan pembahasan kita sebelumnya. Ya, apa pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, Nak? Apa? Tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Masih ingat ada berapa? Ada berapa tokoh-tokoh pembaharu Islam? Ada 5. Apa saja, Nak? Ya, coba Nayara, siapa, Nak? Muhammad Ali Pasha. Apa yang kamu ingat tentang Muhammad Ali Pasha sebagai tokoh pembaharu Islam? Di bidang pendidikannya, beliau itu membangun sekolah. Sekolah apa yang dibangun? Ada selain Muhammad Ali Pasha? Ya, Muhammad Abdu, cerdas sekali. Ananda siapa tadi yang menjawab? Iya, Arya. Apa yang kamu ingat tentang Muhammad Abdu, Ananda, Arya? Ya, saya akan membahas ya terkait dengan pengertian gerakan pembaharuan. Perlu kita ketahui bahwasanya pembaharuan dalam Islam itu adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan beserta kemajuan teknologi. Ya, dan dalam hal ini perlu diketahui bahwasanya pembaharuan Islam itu ya dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid. Ya, istilah tajdid. Ya, secara makna yaitu pembaharuan Islam. Ya, adapun orang yang melakukan pembaharuan Islam, dia dikenal dengan istilah namanya mujaddid. Tokoh pembaharuan Islamnya disebut mujaddid, adapun idenya atau pembaharuan Islam yang dilakukan itu disebut dengan tajdid. Sudah bisa membedakan? Sudah bisa? Baik. Dan gerakan pembaharuan Islam ini juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi, di mana paham-paham keagamaan Islam itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus maju. Ya. Yang berikutnya, bahwa gerakan pembaharuan Islam ini juga dikenal dengan istilah modern. Ya, apa itu modern? Sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bahkan dalam istilah lain juga dikenal dengan istilah modernisasi. Ya, di mana proses pergeseran sikap mental sebagai bagian dari masyarakat untuk hidup sesuai dengan laju perkembangan zaman. Ada salah satu cendekiawan muslim namanya adalah Harun Nasution. Ya, beliau mengungkapkan bahwasanya modernisasi atau reformasi itu mengandung arti pertama pikiran, kedua aliran, ketiga gerakan,
Keempat, usaha mengubah paham-paham. Kelima, adat istiadat dan juga institusi lama, di mana harus menyesuaikan dengan keadaan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bisa dipahami? Baik. Ya, dalam sisi lain, modernisasi Islam di Indonesia itu muncul dari interaksi Islam Indonesia dengan masyarakat Islam yang ada di Timur Tengah. Ya, sehingga dalam hal ini kondisi bangsa Indonesia yang saat itu sedang dijajah, muncullah gerakan nasionalisme yang dibarengi dengan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Ya, dan nasionalisme ini menguat kembali di Indonesia sehingga menghasilkan organisasi-organisasi sosial dan juga organisasi-organisasi keagamaan, sehingga bangkitnya Islam di Indonesia mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia akan lahirnya kembali semangat dalam meningkatkan pembaharuan Islam, baik dalam bidang sosial, bidang politik, bidang keagamaan, maupun juga bidang pendidikan. Ya, setelah ini Bapak akan menampilkan satu video yang berkaitan dengan materi kita. Maka dari itu semua saksikan, simak dengan sebaik-baiknya, fokus terhadap apa yang ada di dalam layar yang akan Bapak tampilkan. Islam berpengaruh terhadap gerakan pembaharuan di Indonesia. Selain itu, ada yang menarik, yakni siapa saja tokoh pembaru Muslim pertama di Al-Sudan. Bagaimana hubungan antara mereka? Simak video selanjutnya. Baik, dari video yang telah disaksikan bersama, ini menjadi kerangka berpikir kalian untuk dapat mudah memahami apa yang akan kita telaah dan apa yang akan kita dalami dalam pembahasan hari ini. Untuk itu, silakan kalian bergabung pada kelompok masing-masing yang sudah dibentuk sebelumnya untuk melakukan project based learning atau menghasilkan produk daripada materi yang terkait dengan gerakan pembaharuan Islam dan organisasi Islam di Indonesia. Bapak berikan kesempatan ya 10 menit kalian mentelaah, menganalisis dan juga mendalami berkaitan dengan materi kita. Silakan. Ya, silakan, selamat menghasilkan produk daripada materi berkaitan dengan gerakan pembaharuan Islam dan organisasi Islam di Indonesia. Selamat berdiskusi. Baik, saya rasa cukup untuk kalian berdiskusi dan melakukan project based learning.
Setelah ini saya persilakan kalian untuk memaparkan beserta mempresentasikan hasil produk yang telah kalian diskusikan. Ya, dari masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang. Saya persilakan kelompok 1 ya maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayara, perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang Jamiatul Al-Khair. Nah, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang organisasi ini. Oke, yang pertama yaitu Jamiatul Khair ini berarti perkumpulan untuk kebaikan. Nah, Baik, dari 8 kelompok ini sangat luar biasa ya, menghasilkan produk yang sangat konkret, komprehensif, beserta detail. Ya, setelah ini ya Bapak akan menguji kognitif kalian untuk nanti kalian menjawab segala pertanyaan yang ada di kuis. Maka dari itu silakan semuanya gabung di kuisis Bapak ya dengan kode 694861 ya. Mas Haris. Lama Pak. Baik, luar biasa sekali pada kuisis hari ini. Peringkat pertama diduduki oleh Ananda Ilham Tegar, disusul oleh Ananda Samilia Isnaini, dan disusul oleh Ananda Jemli. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan dan sangat luar biasa dari apa yang telah dipelajari. Tentunya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu perlu untuk kita ketahui secara bersama, wahai anak-anakku yang hebat dan bermartabat, bahwasanya kita harus tahu tentang ciri-ciri pembaharuan Islam itu sendiri. Ya, apa yang pertama? Bahwa kepercayaan yang kuat, masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan hadis. Ya, yang kedua, menolak kebudayaan barat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, meskipun itu berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, berupaya mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam di dalam semua bidang, baik bidang sosial, bidang politik, bidang keagamaan, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ya, dan perlu kalian ketahui secara seksama dari pembahasan kita ini ada dua hal ya yang diupayakan daripada tujuan gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama yaitu purifikasi ajaran Islam, di mana mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, tujuan gerakan pembaharuan Islam ini adalah menjawab tantangan zaman. Ya, Islam merupakan agama yang bersifat universal. Ya, agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tuntunan dan juga pedoman bagi segala
kehidupan umat manusia, dan ini mencakup berbagai macam aspek, sekaligus bahwasanya Islam itu senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, semoga dari apa yang kita pelajari ini menjadi satu dasar ilmu yang sangat luar biasa. Dari apa yang dipelajari melekat dalam otak dan terlihat dalam tindakan. Ya, maka dari sisi ini perlu diketahui umat Islam itu harus memiliki 3 hal. Ya, pertama, umat Islam harus memiliki agama. Kenapa? Karena dengan agama orang Islam itu hidupnya akan terarah. Yang kedua, orang Islam harus memiliki ilmu yang mendalam. Karena dengan ilmu yang mendalam, kehidupannya akan mudah. Dan yang ketiga, umat Islam juga harus pandai dalam kesenian. Karena dengan seni ini, Islam akan terlihat indah. Ya, maka dari poin penting yang telah Bapak sampaikan, ini menjadi satu bekal bagi kalian untuk supaya dapat mengaplikasikan dari apa yang telah kita pelajari. Ya, untuk itu pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan juga kemerdekaan. Maka Bapak berpesan kepada kalian untuk supaya selama seminggu ke depan mempelajari, mentelaah, membaca dan juga materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, bila ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Semoga kita semua umurnya panjang dan kita tidak pernah berhenti dalam belajar lagi. Ya, untuk itu mari sama-sama kita cukupi dan akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya.